Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian tafsir surat An-Nisa jatuh pada ayat 108 dan sesudahnya insyaallah. Dan sebelum kita diskusikan penafsiran ayat, semoga salah seorang jamaah berkenan untuk membacakan ayat tersebut dengan terjemahannya. Ayat 108. Ya, dipersilakan. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfun, mereka bersembunyi. Minan nas, dari manusia. Wala, dan tidak. Yastakhfuna, mereka bersembunyi. Minallah, dari Allah. Wa huwa, padahal dia Allah, ma'ahum, bersama mereka. Ketika yubayyituna, mereka memalamkan ma, sesuatu, la, tidak, yarda, diridhoi oleh Allah, minal qaul, dari ucapan. Wa kana, dan adalah Allahu, Allah, bima, dengan segala apapun, ya'maluna, yang mereka perbuat, muhita, maha mengetahui. Maha mengetahui. Itu terjemahan ayat ini secara perkata. Adapun terjemahan ayat ini secara bebas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka orang-orang munafik menyembunyikan sejumlah kejahatan dari manusia. Namun mereka tidak menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ada bersama mereka. Ketika misalnya suatu malam mereka merahasiakan perbuatan, merahasiakan ucapan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Jemaah sekalian, ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan agar pemahaman kita terhadap ayat ini lebih sempurna, semoga Bapak Ibu sekalian masih ingat sababun nuzul. Karena sababun nuzul itu memberikan pemahaman yang lebih sempurna tentang ayat. Maka Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih berkata dalam Muqaddimatut Tafsir, al-ilmu bis sabab yurithul ilma bil musabbab.
mengetahui sebab nuzul ayat akan memberikan pengetahuan yang lebih sempurna, pemahaman yang lebih lengkap tentang kandungan ayat. Jemaah sekalian, ayat ini masih berbicara tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang munafik yang bernama Tu'mah ibn Ubayriq. Ketika beliau mencuri sebuah baju besi milik Qatadah yang disembunyikan di dalam karung berisi tepung gandum. Baju besi itu dicuri oleh Tu'mah tanpa ia sadari. Ceceran tepung gandum di mana-mana mengikuti arah ia menyembunyikan barang curian. Dan nampaklah kelicikan si munafik Tu'mah ketika ia menyembunyikan baju besi itu di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Samin. Nabi SAW mendapat laporan bahwa telah terjadi kasus pencurian. Namun suasana yang buruk terjadi bahwa sejumlah orang-orang munafik, orang-orang yang dekat dengan Tu'mah ibn Ubayriq, mencoba melakukan langkah-langkah pembelaan terhadap Tu'mah agar beliau bisa lepas dari kasus. Sebaliknya, agar yang dijerat dalam kasus itu adalah Yahudi yang bernama Zaid ibn Samin, karena di rumahnya lah barang bukti ditemukan. Nabi SAW hampir saja terjebak dalam tipu daya orang-orang munafik tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meluruskan Rasulullah dengan turunnya ayat 106, ayat 107 dan sekarang ayat 108 surat An-Nisa. Baiklah jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kalau pada ayat 106, ayat 108 Allah Subhanahu wa taala meluruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak keliru dalam menetapkan keputusan perkara. Maka pada ayat 108 ini Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok dan kebusukan yang tersembunyi dalam jiwa orang-orang munafik. Dan tentu jemaah sekalian yang saya hormati, ketika ayat berbicara tentang orang munafik, seorang mukmin hendaknya melihat dirinya menggunakan ayat-ayat tersebut. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, bacalah Al-Qur'an, fahamilah Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an hanya diturunkan untukmu, bukan untuk orang lain. Kekeliruan kita saat berinteraksi dengan Al-Qur'an bahwa kita sering melihat banyak ayat untuk orang lain, bukan untuk kita. Akhirnya kita gagal membangun diri kita menjadi lebih baik. Ketika misalnya ayat berbicara tentang ahli kitab, ayat berbicara tentang orang munafik, ayat berbicara tentang orang kafir, kita melihat ayat-ayat ini menyoroti orang-orang lain, bukan orang kita, bukan diri kita. Sehingga kita gagal mengevaluasi diri menggunakan ayat-ayat tersebut. Seorang mukmin selalu tawadhu', merendahkan diri dan tidak pernah melihat dirinya bersih. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, dan ucapan Nabi Yusuf ini diabadikan Allah dalam surat Yusuf. Karena ucapan Nabi Yusuf itu punya bobot. Ucapan Nabi Yusuf itu memiliki nilai bagi Allah sehingga Allah mengabadikannya. Nabi Yusuf alaihissalam yang terjerat fitnah selingkuh tersebut, beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidaklah menganggap diriku bersih, karena sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia kepada kejahatan. Saya ingin jamaah sekalian menggarisbawahi bagian awal dari pernyataan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak melepaskan diriku dari tuduhan buruk. Aku tidak menganggap diriku bersih dari keburukan. Kalau Nabi Yusuf menyatakan dirinya tidak bersih, itu Nabi Yusuf dan dia adalah Nabi. Seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi, namun ia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Diriku tidaklah bersih dari keburukan. Jika ini ucapan seorang Nabi, putra seorang Nabi, apalagi saya dan Anda semua.
Yusuf mengatakan itu satu kali, mungkin Anda perlu mengatakannya ratusan kali. Jemaah sekalian, orang yang merasa benar berbeda dengan orang yang merasa bersalah. Orang yang merasa muda berbeda dengan orang yang merasa tua. Orang yang merasa muda biasanya tua. Orang yang merasa benar biasanya salah. Tapi sebaliknya, orang yang merasa bersalah biasanya akan mengawali perbaikan diri. Yang ingin saya katakan di sini jamaah sekalian, tawaduklah melihat diri, niscaya akan Anda peroleh pelajaran sebanyak mungkin untuk terus membenahi diri kita. Dan jangan pernah melihat diri bersih, melihat diri sakral, sehingga pandangan-pandangan yang seperti ini akan membuat Anda tidak menemukan cacat diri untuk diperbaiki. Nah, baiklah jamaah sekalian, yang ingin kita garis bawahi di sini, ketika ayat ini berbicara membongkar kedok orang-orang munafik, gunakanlah ayat ini untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita adalah bagian dari orang munafik. Baik jamaah sekalian, ayat dan terjemahannya alhamdulillah tadi telah kita bacakan. Berikut adalah pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat 108 surat An-Nisa. Adapun pelajaran pertama, dan inilah inti dari ayat, inilah mantuk sarih dari ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Pelajaran pertama, bagian dari kemunafikan adalah menyembunyikan kejahatan dari manusia dan tidak menyembunyikannya dari Allah. Ya, menyembunyikan kejahatan dari manusia dan tidak menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, malu terhadap manusia untuk berbuat jahat, namun tidak malu kepada Allah dalam berbuat jahat. Oleh sebab itu sebagian ulama menafsirkan yastakhfun, yang makna dasarnya adalah mereka bersembunyi, dengan yastahyun yang artinya mereka malu. Ini namanya tafsirul ayati bilazimiha. Menafsirkan ayat dengan konsekuensinya. Sebab apabila seseorang malu, tentu dia akan bersembunyi. Ketika Allah mengatakan mereka malu kepada manusia, maka mereka menyembunyikan, maka mereka bersembunyi dari manusia. Itu konsekuensinya apa? Buktinya apa? Buktinya bahwa dalam diri mereka ada rasa malu terhadap manusia berbuat jahat. Wala yastakhfuna minallah. Namun mereka tidak menyembunyikan kejahatan dari Allah. Artinya tidak ada rasa malu mereka berbuat jahat, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menafsirkan menyembunyikan dengan rasa malu adalah menafsirkan ayat dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Baiklah, pelajaran pertama dalam ayat bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang merasa malu berbuat jahat di depan manusia. Tapi mereka tidak memiliki rasa malu berbuat kejahatan yang sama di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu saya ngerasa jangan-jangan inilah keadaan mayoritas kita. Saya nggak bicara dengan orang-orang di luar, tapi saya bicara dengan orang-orang yang saat ini hadir di majelis ini. Jangan sampai kitalah orang yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini. Kalau ayat ini kita pahami secara sababun nuzul, maka ayat ini hanya eksklusif untuk seseorang munafik yang bernama Tu'mah. Tapi kita harus memahami ayat ini lepas dari sababun nuzul. Dan ketika kita melakukan itu, jangan-jangan munafik yang dibicarakan Allah dalam ayat ini adalah kita sendiri. Sebab terlalu banyak kejahatan yang kita sembunyikan dari orang karena rasa malu kita terhadap orang. Dan nyatanya kejahatan-kejahatan itu kita lakukan saja dalam keadaan-keadaan rahasia kita tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, bagian dari kemunafikan adalah rasa malu bermaksiat di depan orang, tetapi tidak malu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemunafikan. Dan ini berbahaya. Jamaah sekalian yang saya hormati,
bersihkan hati, bersihkan jiwa, antara lain dari kemunafikan. Yang salah satu bentuk kemunafikan itu adalah menjaga harga diri dalam pandangan manusia, tapi tidak menjaga harga diri dari pandangan Allah. Merasa malu untuk sejumlah kejahatan yang dilakukan di depan manusia, tapi tidak ada rasa malu untuk melakukan sejumlah kejahatan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini adalah bagian dari kemunafikan. Jemaah sekalian, di antara penyebab munculnya hal seperti ini ya adalah apabila disebabkan karena seseorang tidak memiliki saat-saat rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, keikhlasan kita dalam menjalankan perintah atau dalam menjauhi larangan. Karena keikhlasan dalam menjalankan perintah jelas. Ikhlas dalam salat, ikhlas dalam berzikir dan lain-lain. Tapi ternyata ikhlas itu pun dituntut saat kita menjauhi larangan. Maka orang yang menjauhi larangan di depan manusia, tapi tidak menjauhi larangan di depan Allah, ini orang-orang yang tidak ikhlas menjauhi larangan. Orang-orang yang sulit ikhlas biasanya disebabkan karena tidak memiliki ibadah-ibadah rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melatih diri melakukan ibadah-ibadah rahasia yang banyak dengan Allah, maka suasana rahasia kita akan lurus. Misalnya ketika akan berinfak, usahakan serahasia mungkin. Katakan ini untuk Allah bukan untuk manusia. Lalu kemudian Anda berjuang untuk bangun tengah malam. Suasana rahasia terbentuk antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kalau kita bermujahadah, kita melatih diri, kita berjuang untuk membangun sejumlah kondisi-kondisi rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menemukan kemudahan untuk ikhlas. Kita akan selamat dari kemunafikan yang dibicarakan hari ini. Bahwa kita malu berbuat jahat di depan orang, tapi rasa malu kita tidak ada untuk melakukan kejahatan itu di depan Allah. Artinya apa? Kita atau orang munafik cenderung mendua. Ada keadaan rahasia, ada keadaan yang nampak bagi orang. Kebaikan seorang munafik hanya kebaikan yang ada di depan orang. Adapun dalam keadaan-keadaan rahasia, seorang munafik itu sebenarnya penjahat yang luar biasa. Anda nggak boleh seperti itu. Jadilah orang yang baik dalam pandangan manusia, di depan manusia, tapi jadi pula orang yang baik dan saleh dalam keadaan-keadaan rahasia kita. Nah baiklah jemaah sekalian, ini pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia, ayat ini memberikan isyarat bahwa orang munafik adalah orang yang hidup selalu dalam suasana riya. Orang munafik adalah orang yang selalu hidup dalam suasana riya. Oleh karena tindakan mereka adalah untuk manusia, mereka menjaga harga diri untuk manusia, tapi saat tidak ada manusia, ternyata mereka semua adalah penjahat-penjahat yang luar biasa. Nah ini menunjukkan bahwa jiwa orang munafik adalah jiwa yang dikotori oleh riya. Dan memang demikianlah adanya orang-orang munafik. Masih dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu riya terhadap manusia. Riya. Lalu dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Ma'un, Allah kembali berbicara tentang orang munafik. Allah berfirman, alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya. Jamaah sekalian, riya beramal karena ada orang. Saat tidak ada orang, mereka tidak beramal. Saat ada orang, dia hindari maksiat. Saat ada orang, pura-pura menundukkan pandangan dari lawan jenis. Tapi saat tidak ada orang, ternyata pandangannya kotor. Ternyata maksiatnya banyak saat tidak ada orang. Inilah dampak riya. Orang-orang yang hatinya kotor dengan riya adalah orang-orang yang nanti akan hidup dengan kepura-puraan. Maka kebaikannya di depan manusia adalah kebaikan pura-pura.
Itu bukan dirinya yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita mengatakan, dirimu yang sesungguhnya adalah apa yang terjadi dalam saat-saat rahasiamu. Adapun dirimu di depan orang lain, itu biasanya bukanlah dirimu yang sesungguhnya, karena banyak hal kita lakukan di depan orang lain karena orang lain. Tanpa orang lain kita nggak melakukannya. Maka oleh sebab itu, pelajaran kedua dari ayat yang mulia, ayat ini memberikan isyarat, bukan secara mantuk, tetapi sebagai isyarat nas, bahwa orang munafik adalah orang yang bermental ria. Kebaikan mereka ria, kesalehan mereka ria. Oleh sebab itulah, kebaikan-kebaikan orang munafik tidak permanen. Kebaikan mereka hanya saat ada mata yang memandang, hanya saat ada telinga yang mendengar. Namun kebaikan itu akan berhenti saat tidak ada mata yang menjangkau dan saat tidak ada telinga yang mendengar. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, maka Imam Syafi'i rahmatullah alaihi mengatakan, di antara amal saleh yang sangat sulit adalah menjaga diri tetap lurus dalam kebaikan sewaktu jauh dari jangkauan manusia. Ya, saat jauh dari jangkauan manusia. Jika Anda baik di depan orang, itu satu hal yang memang harus Anda lakukan. Tapi ketika Anda hanya sendirian, berada dalam suasana rahasia, betulkah Anda mampu menjaga kebaikan? Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, di antara amal saleh yang sangat sulit adalah bersikap wara dalam kesendirian. Tetap lurus dalam kebaikan, tetap dalam suasana kesalehan, padahal ia hanya sendiri tanpa manusia. Kemudian pelajaran ketiga dalam ayat yang mulia, ayat ini menetapkan adanya ma'iyatullah, adanya kebersamaan Allah. Kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman, "Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum." Mereka orang-orang munafik itu tidak merasa malu kepada Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah ada bersama mereka. Allah ada bersama mereka. Kebersamaan Allah ini yang dalam bahasa akidah dinamakan dengan ma'iyatullah. Allah bersama. Jemaah sekalian, kebersamaan Allah dengan manusia merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersama dengan manusia. Namun kebersamaan Allah dengan manusia memiliki dua makna. Kadang-kadang kebersamaan Allah dengan manusia adalah sebuah kebersamaan yang memberikan ancaman. Tetapi kadang-kadang kebersamaan Allah dengan manusia adalah sebuah kebersamaan yang memberikan motivasi. Kesimpulan, kebersamaan Allah itu kadang-kadang bermakna motivasi, tapi kadang-kadang bermakna ancaman. Dalam ayat ini misalnya, ketika Allah berbicara tentang orang munafik, mereka melakukan pencurian di malam hari, lalu menyembunyikannya diam-diam di rumah seorang Yahudi. Allah berfirman, kalian menyembunyikan kejahatan dari manusia, namun tidak akan mungkin bisa menyembunyikannya dari Allah, karena Allah bersama kalian. Kebersamaan di sini sebuah motivasi atau sebuah ancaman? Kebersamaan di sini sebuah ancaman atau sebuah motivasi? Sebuah ancaman. Kata Allah, yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan kejahatan dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Dan mereka tidak menyembunyikannya dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Ini adalah sebuah ancaman. Mari kita lihat ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Harun. Ketika Allah memerintahkan kedua nabi ini untuk membawa tauhid, menyampaikan kebenaran di depan taghut Fir'aun, laknatullah alaihi. Ketika itu Musa dan Harun menyampaikan rasa takut kepada Allah. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatagha. Keduanya Harun dan Musa menyikapi perintah untuk mereka berdakwah di depan Fir'aun. Keduanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami khawatir kalau nanti Fir'aun melampaui batas dan semena-mena saat kami datang membawa tauhid dan kebenaran. Mereka takut.
Innana nakhaf, kami takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ketakutan Musa dan Harun dengan firman-Nya, qala la takhafa innani ma'akuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian takut, sesungguhnya aku bersama kalian. Jangan takut, aku bersama kalian. Kebersamaan Allah dalam ayat ini bermakna ancaman atau bermakna motivasi? Jawabannya adalah bermakna motivasi. Sampai di sini saya ingin jamaah sekalian untuk mengambil satu kesimpulan. Ketika Anda membaca ayat yang bermakna bersama, Anda perlu tahu konteks ayat. Anda perlu tahu ayat ini berbicara tentang apa dan siapa. Jika ayat berbicara tentang orang baik, maka kebersamaan Allah itu berarti motivasi. Tapi ketika ayat berbicara tentang orang jahat, maka kebersamaan Allah itu berarti ancaman. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, oleh karena ada kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang baik, yaitu kebersamaan yang sifatnya motivasi, maka lebih dari itu ulama kita seperti Imam Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan kebersamaan Allah dengan orang-orang baik terlepas dari sebuah motivasi adalah sebuah kebersamaan yang disertai dengan pertolongan. Maka jika Allah mengatakan Allah bersama orang baik, itu berarti Allah akan menolong orang baik. Karena kebersamaan Allah dalam konteks orang-orang baik, di samping menjadi motivasi bagi orang baik, kebersamaan itu juga berarti pertolongan dari Allah. Maka ketika misalnya Allah berfirman, innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang baik, kebersamaan Allah dengan orang baik berarti motivasi untuk orang baik. Dan nomor dua, kebersamaan itu juga berarti pertolongan Allah terhadap mereka. Contoh lain misalnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan dalam ayat oleh Allah dikontekskan dengan kesabaran. Maka kebersamaan seperti ini untuk memberi motivasi bagi orang-orang yang sabar. Satu, dan yang kedua, kebersamaan ini menunjukkan akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena kebersamaan bisa bermakna ancaman, bisa pula bermakna motivasi, maka setiap kita harus membayang-bayangi diri dengan kebersamaan Allah. Saat ada keinginan bermaksiat, bayang-bayangilah diri Anda dengan kebersamaan Allah, sehingga keinginan bermaksiat itu hilang. Apabila saat Anda melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sadarkanlah diri Anda dengan kebersamaan Allah, agar ketaatan ini berjalan dengan penuh keikhlasan, penuh kesempurnaan dan kekhusyukan. Nah, oleh sebab itu, keadaan kita saya pikir nggak lepas dari dua. Kadang-kadang kita dalam kebaikan, kadang-kadang ada keinginan untuk berbuat jahat. Maka begitu kita berada dalam keinginan atau berada dalam suasana hawa nafsu untuk berbuat jahat, maka sadarkanlah diri Anda dengan kebersamaan Allah yang sifatnya ancaman. Tapi saat Anda sedang berbuat ketaatan, sedang sibuk dengan sebuah amal saleh, sadarkanlah diri Anda dengan kebersamaan Allah yang bersifat motivasi. Jika seseorang dalam suasana taat menyadari kebersamaan Allah, Allah bersama engkau, niscaya perasaan dan kesadaran Allah bersama dirinya akan memberinya motivasi yang lebih baik. Dan apabila seseorang dalam suasana terperdaya hawa nafsu, lalu ia berusaha untuk menyadarkan diri akan kebersamaan Allah, niscaya dia akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Baiklah jemaah sekalian, maka pelajaran ketiga dalam ayat yang mulia adalah terletak pada firman Allah, wa huwa ma'ahum, dan Allah bersama mereka. Nah, ini menunjukkan adanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu syubhat yang ingin kita luruskan, yaitu
Bukankah ayat menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy? Jika Allah di arsy, lalu apa makna kebersamaan Allah? Jemaah sekalian yang saya hormati, ini bukan dua hal yang kontradiktif. Bahwa Allah di atas arsy, lalu Allah bersama kita dalam kebaikan kita sebagai motivasi. Allah bersama kita dalam keburukan kita sebagai ancaman. Kebersamaan Allah dengan makhluk tidak kontradiktif dengan Allah berada di atas arsy. Karena ini bukan dua hal yang kontradiktif, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Coba kita lihat ayat ini. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan langit. Allah pula yang menciptakan bumi. Dalam 6 masa. Setelah itu Allah bersemayam di atas arsy. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah pun tahu apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Saya ingin jamaah sekalian menggarisbawahi dua pernyataan penting dalam ayat. Dalam ayat itu Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu masih pada ayat yang sama Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di awal ayat Allah berfirman Allah di arsy. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan Allah bersama kalian. Ya, Allah di arsy, Allah bersama kalian. Dua hal ini Allah sebutkan secara bersamaan dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-Hadid. Agar apa? Agar Anda dapat memahami bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk, dengan manusia, dengan Allah berada di arsy, itu bukan dua hal yang kontradiktif. Bagaimana memahaminya agar tidak kontradiktif? Cara memahaminya secara ilmiah, Allah berada di atas arsy, yaitu keberadaan zat. Keberadaan di atas arsy adalah keberadaan Allah secara zat. Adapun kebersamaan Allah dengan manusia bukanlah kebersamaan zat, tetapi kebersamaan sifat. Maka ayat 108 surat An-Nisa ini dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi, wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah bersama mereka dengan ilmu, dengan pendengaran, dan dengan penglihatannya. Allah bersama orang-orang munafik. Maksudnya apa? Ilmu Allah bersama mereka, maka Allah tahu apa yang mereka lakukan. Pandangan Allah ada bersama mereka, maka Allah lihat apa yang mereka lakukan. Pendengaran Allah bersama mereka, maka Allah dengar semua bisikan-bisikan mereka. Nah, jadi dengan penafsiran Imam Al-Qurtubi ini, jelaslah bagi kita bahwa kebersamaan Allah dalam ayat ini bukanlah kebersamaan zat, tetapi kebersamaan sifat. Kebersamaan sifat. Maksudnya Allah bersama kalian dengan ilmunya, maka Allah mengetahui apa yang berada, apa keadaan kalian. Allah bersama kalian dengan pendengarannya, maka Allah dengar semua ucapan kalian. Allah bersama kalian dengan penglihatannya, maka Allah lihat seluruh gerak-gerik kalian. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan sifat. Dengan demikian, secara ilmiah kita mampu menyikapi apa yang secara lahiriah kontradiktif tadi. Allah di arsy, lalu Allah bersama manusia, tidak kontradiktif karena Allah di arsy secara zat, Allah bersama manusia secara sifat. Baik. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, ayat ini menetapkan adanya sifat ridho bagi Allah. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka pada suatu malam merencanakan kejahatan. Merencanakan kejahatan la yarda, yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, perbuatan mereka tidak diridhai Allah karena mereka melakukan pencurian dan pengkhianatan. Adapun jika Anda melakukan kebaikan, Anda berzikir, Anda munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah ridha. Maka jemaah sekalian yang saya hormati,
Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ridho. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jemaah sekalian, saya ingin kita bermatematika sebentar. Dalam ayat Allah mendahulukan ridhonya, baru menyebutkan ridho manusia. Allah berfirman, radhiyallahu anhum, keridhaan Allah kepada mereka. Wa radu anhu, keridhaan manusia terhadap Allah. Jadi Allah mendahulukan keridhaannya, baru kemudian Allah menyebutkan keridhaan manusia. Pertanyaannya adalah, manakah di antara keridhaan itu yang sebenarnya terdahulu? Kitakah yang meridhoi Allah, lalu kemudian Allah ridho dengan kita? Ataukah sesungguhnya Allah yang meridhoi kita sehingga kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah ridho kepada kita sehingga kita ridho kepada Allah? Atau kita ridho kepada Allah lalu Allah ridho kepada kita? Mana yang duluan? Nah, jadi yang betul, ridho manusia terlebih dahulu, baru ridho Allah. Lalu kenapa Allah mendahulukan ridhonya dalam ayat tersebut? Karena ridho Allah itu pasti, dan ridho manusia tidak pasti. Ya. Nah, maka apabila seseorang berjuang untuk ridho kepada Allah, niscaya Allah akan ridho kepadanya. Dan jamaah sekalian, ridho kepada Allah ketika Allah memberi sangatlah mudah. Tapi ridho kepada Allah saat Allah tidak memberi, ini yang susah. Ridho kepada Allah saat Allah memberi. Allah berikan rezeki, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan. Ridho kepada Allah saat Allah memberi, alangkah mudahnya. Tapi ridho kepada Allah saat Allah tidak memberi, saat kita butuh rezeki, Allah tidak memberi rezeki. Saat kita butuh kesehatan, malah Allah membuat kita sakit. Saat kita butuh perlindungan, tapi malah Allah membiarkan kita untuk difitnah oleh orang lain. Nah, ridho saat Allah tidak memberi, inilah yang sulit. Betul tidak? Namun ingat satu hal, seorang yang beriman ridho kepada Allah bukan karena apa yang Allah beri, tetapi ridho kepada Allah karena Allah. Paham? Seorang mukmin ridho kepada Allah karena Allah, bukan karena apa yang diberi oleh Allah. Jika Anda ridho kepada Allah hanya karena pemberian Allah, niscaya Anda tidak akan ridho saat Allah tidak memberi. Tapi jika Anda ridho kepada Allah karena Allahnya, maka Anda akan mampu ridho kepada Allah saat Allah memberi dan saat Allah tidak memberi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, seorang tabi'in yang bernama Abdullah Asy-Syikhir, Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahmatullah alaihi. Beliau pernah menjenguk seorang sahabat yang 30 tahun lamanya sakit bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain sakit selama 30 tahun, mengalami penyakit wasir yang sangat parah. Jangankan berdiri atau berjalan, sekedar duduk pun tidak bisa. Sehingga selama 30 tahun ia terbaring di sebuah tempat tidur yang sengaja dibuatkan secara khusus oleh keluarga untuk Imran, sehingga ia qada hajat kecil dan qada hajat besar di atas tempat tidur tersebut. Sewaktu Nabi SAW hidup, Nabi kita pernah mengunjungi dan menjenguknya. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah agar aku sembuh." Nabi SAW mengatakan, "Wahai Imran, aku datang untuk menyampaikan kirim salam Jibril atas sabarmu menjalani penyakit ini." Kata Imran, "Ya Rasulullah, benar." Kata Rasulullah, "Benar." Kata Imran, "Kalau begitu tidak usah doakan saya sembuh. Tidak usah doakan saya sembuh." Maka Imran bin Husain melewati hari-hari sulitnya dengan penyakit itu selama 30 tahun. Lalu di zaman tabi'in, seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahmatullah alaih bersama dengan seorang tabi'in lain yang bernama Al-Ala.
keduanya datang menjenguk Imran bin Husain. Mutarrif rahimahullah ta'ala melihat keadaan Imran bin Husain, keadaan lemah, lemas, terbaring di atas tempat tidur itu selama 30 tahun. Mutarrif terenyuh. Dia kasihan. Dan dia menangis melihat pemandangan itu. Tetapi Imran bin Husain mengatakan, wahai Mutarrif, jangan menangis. Jangan menangis. Wahai Mutarrif, kata Imran, semenjak Rasulullah menyampaikan kirim salam Jibril untukku, semenjak hari itu, tidak ada yang paling kucintai di atas punggung bumi ini melebihi penyakitku. Subhanallah. Apa kata Imran? Tidak ada yang paling kucintai saat ini kecuali sakitku ini semenjak Rasulullah SAW mengabarkan kirim salam Jibril kepadaku. Yang ingin saya katakan jamaah sekalian adalah tidak ada orang yang mengatakan nyaman keadaan Imran bin Husain. 30 tahun. Jangankan untuk berdiri dan berjalan, duduk pun tidak mampu. Tapi saya ingin berbicara tentang ridho. Tentang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, ridho kepada Allah inilah yang membawa jiwa manusia mencicipi keimanan. Anda tidak akan pernah menikmati iman, mencicipi manisnya ketaatan sepanjang Anda tidak ridho kepada Allah. Maka Nabi kita SAW bersabda dalam hadis sahih, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Artinya, seseorang yang mencicipi manisnya iman hanyalah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ketaatan ini tidak akan terasa manis. Iman ini tidak terasa manis kecuali saat Anda betul-betul berhasil ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho ini yang pada akhirnya menghadiahi Anda rasa manis menjadi orang-orang beriman. Subhanallah. Coba lihat misalnya, ketika Masyitah radhiyallahu anha melihat satu persatu anaknya diseret dengan kasar oleh para prajurit Fir'aun, diseret, dan itu di depan Masyitah. Sang anak menjerit, merintih, berteriak, diseret paksa oleh prajurit menuju belanga kematian. Dan ini terjadi di depan mata seorang bunda Masyitah radhiyallahu anha. Tapi kenapa Masyitah bisa menyaksikan pemandangan itu? Jawabannya halawatul iman. Masyitah mencicipi betapa indah keimanan. Sehingga saat iman membawa Masyitah untuk melihat pemandangan itu, Masyitah melihat pemandangan itu dengan kesabaran. Jemaah sekalian, banyak hal yang tidak bisa Anda jalani dengan perasaan, tapi Anda pasti bisa menjalaninya dengan keimanan. Sabar. Alangkah sulit sabar dengan perasaan. Memaafkan. Alangkah sulit memaafkan dengan perasaan. Tapi lakukan semua itu dengan iman. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Allah tahu perasaan manusiawi begitu sulit untuk bersabar. Maka Allah tidak menginginkan kita bersabar dengan perasaan manusiawi kita yang rapuh. Maka Allah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah. Karena Allah tahu, hanya dengan keimanan itulah Anda bisa bersabar. Memaafkan. Alangkah sulit memaafkan dengan hati yang sakit. Dengan hati yang perih. Maka Anda tidak akan bisa memaafkan orang dengan perasaan. Tapi berjuanglah memaafkan orang dengan keimanan. Lalu ingin saya katakan di sini bahwa saat orang mencicipi manisnya iman, maka semua ketaatan terasa lezat. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, kita tahu dia disiksa, dipanggang di tengah terik matahari di tengah Sahara Mekah. Di kemudian hari seseorang bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, tidakkah sakit dipanggang oleh terik matahari? Ketika engkau disiksa oleh orang Quraisy saat itu, tidakkah sakit? Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, mazajtu adzabahum bihalawatil iman fataghat halawatul imani adzabahum. Kata Bilal, aku mencoba mencampur azab mereka dengan imanku. Ternyata imanku mengalahkan azab mereka. Inilah halawatul iman. Yang ingin saya jelaskan di sini jamaah sekalian, kapankah orang-orang beriman ini mencicipi manisnya ketaatan?
mencicipi manisnya iman? Jawabannya adalah saat ia benar-benar ridho kepada Allah. Maka Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Yang mencicipi manisnya iman ini, kata Nabi, adalah orang yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jika Anda memiliki 3 ridho ini, saat itulah Anda akan mencicipi manisnya iman. Lezatnya ketaatan, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, yang ingin saya katakan di sini bahwa keridhaan Allah diperoleh seorang manusia dengan ridho kepada Allah. Keridhaan Allah diperoleh dengan meridhoi Allah. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah sesuai perbuatan. Jika perbuatan Anda adalah ridho, maka Allah membalasnya dengan ridho. Dan jamaah sekalian yang saya hormati, pernyataan paling indah yang membahagiakan semua jiwa orang-orang beriman saat Allah menyatakan ridho itu secara langsung di telinga orang-orang beriman saat mereka memasuki surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika para penghuni surga telah sampai di surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, "Ya ahlal jannah." Allah berfirman, "Wahai penghuni surga." Maka para penghuni surga mengangkat kepala kaget, takut kalau ini perintah untuk mereka keluar dari surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lakum indi mau'idan uridu an unjizakum." Kata Allah, ada sebuah janji yang ingin aku tepati. Para penghuni surga mengatakan, "Ya Allah, alam tusaqqil mawazinana?" Bukankah timbangan amal kebaikan telah dibuat menjadi berat? Bukankah kesalahan telah diampuni? Bukankah kami telah berada di surga? Lalu janji apa lagi yang belum dilunasi? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan, dan ini pernyataan yang luar biasa. Pernyataan ini mengalahkan semua kelezatan yang ada dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillu alaikum ridwani fala askhatu minkum ahadan." Allah berfirman, mulai saat ini aku akan ridho kepada kalian dan tidak akan pernah ada kebencianku untuk kalian. Jemaah sekalian, jika hari ini Anda mendengarkan hadis ini dari saya, maka berdoalah agar Anda mendengarkan ini nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, Allah memiliki sifat ridho, dan sifat ridho hanya diperoleh dengan ridho. Maka ridholah kepada Allah saat Allah memberi, ridho pula lah kepada Allah saat Allah tidak memberi. Ini mungkin sulit, tetapi ridholah kepada Allah karena Allah, jangan karena Allah memberi. Pelajaran terakhir dalam ayat yang mulia, ayat ini menetapkan bahwa ilmu Allah mencakup dan menjangkau segalanya. Allah berfirman, "Wa kana Allah bima ya'maluna muhita." Dan Allah Maha mengetahui, Maha menjangkau bima ya'malun, apapun yang mereka perbuat. Jadi tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari jangkauan Allah. Tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda berbuat, Allah tahu Anda akan berbuat. Ketika misalnya seorang non-muhrim lewat, sebelum mata Anda melihat, Allah sudah tahu Anda akan melakukan itu. Sebelum Anda merencanakan maksiat, Allah tahu Anda subhanallah. Jadi jangankan Allah melihat perbuatan, sebelum perbuatan itu terlaksana pun Allah Subhanahu wa taala telah tahu. Maka Allah sebab itu jamaah sekalian, malulah kepada Allah kalau sampai Allah mengetahui dalam diri Anda, dalam rencana Anda ada sejumlah keburukan-keburukan. Demikian kajian kita, semoga kajian ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kemarin saudara saya meninggal, tidak ada yang membantu, yang mengurus jenazah, bahkan menjauhi seolah-olah najis bagi mereka. Mohon solusinya agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Kalau minta bantuan kepada siapa, sedangkan dengan teman-teman sunnah, saya jauh. Ini karena orang nggak tahu aja mungkin ya. Jadi insya Allah kalau
Nah disinilah gunanya bergaul dengan orang-orang baik. Orang-orang baik itu selalu merangkul kita dalam kita baik. Mereka pun merangkul kita saat kita jahat. Dalam keadaan baik mereka bersahabat dengan kita, dalam keadaan buruk mereka datang membawa nasihat untuk kita. Nah jadi oleh sebab itu, alhamdulillah dengan kajian-kajian seperti ini kita telah berhasil membentuk komunitas. Maka kalau sampai ada peristiwa seperti wafat seperti ini, kabarkan kepada kawan. Beritakan kepada kawan, insya Allah kawan kita akan punya solusi. Bukan tidak. Wallahu ta'ala alam. Hanya itu yang dapat saya sarankan untuk kedepannya, agar pertama membenahi diri, lalu nomor dua agar bersahabat dengan semua orang, termasuk dengan teman-teman sepengajiannya. Wallahu ta'ala alam. Mohon penjelasan kapan seharusnya mulai berpuasa pada awal bulan Zulhijjah ini, apakah dimulai pada hari Kamis ataukah Jumat sementara wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat? Insya Allah tadi sudah kita jawab ya. Baik, jadi ikut ru'yah Indonesia saja, bukan soal tapi ini puasa Arafah. Nabi menyebutkan puasa Arafah, tapi puasa Arafah itu ditetapkan dengan ru'yah juga. Jadi namanya memang puasa Arafah, tapi penetapan puasa Arafah tetap menggunakan ru'yah. Sekarang ru'yah kita beda menetapkan puasa Arafah dengan ru'yah mereka. Ru'yah mereka menetapkan Arafah jatuh hari Kamis. Ru'yah kita menetapkan puasa Arafah jatuh hari. Lah Anda mau ikut ru'yah yang mana? Jawabannya ikutlah ru'yah kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Mengenai ridha Allah, itu kan ada dua. Jadi kalau manusia ridho karena dikasih, apakah itu juga termasuk pelanggaran dan pada akhirnya dosa? Pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai skenario Allah selama ini yang kita bahas mengenai ayat yang pertama itu Iqra, di mana Jibril mengajarkan Nabi, karena Nabi selalu menjawab tidak bisa baca. Tapi di lain pihak banyak juga sebelum Islam datang itu syair-syair yang terpuji dan mulia dan berkualitas itu banyak tergantung di Ka'bah. Jadi mustahil kalau Nabi tidak bisa baca. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Ridho kepada Allah saat Allah memberi, apakah ini sejenis dosa? Enggak lah, enggak dosa. Bahkan itu ibadah. Ridho Allah memberi itu adalah bagian dari ibadah, walaupun konsekuensinya perlu ya. Kalau Allah ridho memberi, konsekuensinya jangan mengeluh. Hari ini Anda berdagang dapat berapa? Cuma dapat 300.000 padahal biasanya 1 juta. Ridho lah. Ridho itu berarti tanpa mengeluh. Orang yang mengeluh itu bukan orang yang ridho. Nah, jadi ridho terhadap pemberian-pemberian Allah adalah ridho yang membuahkan ibadah insyaallah ta'ala. Lalu dikatakan gak mungkin Nabi gak bisa baca misalnya, rasa-rasanya mustahil. Itu spekulasi kita. Padahal Nabi ngomong, aku gak bisa baca, itu jelas banget itu. Jibril mengatakan Iqra, Nabi bilang ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Itu udah jelas banget. Jadi gak perlu kita spekulasikan. Kan ada kitab-kitab terdahulu, mana mungkin Nabi gak baca. Kan ada syair-syair atau apa-apa di Ka'bah, mana mungkin Nabi gak baca. Itu spekulasi kita. Kebenaran itu mengambil yang pasti, mengabaikan spekulasi. Itu ucapan Nabi, baca Muhammad SAW, Nabi kita berkata, aku gak bisa baca. Itu Nabi udah ngomong begitu. Masa masih ragu lagi? Ya Allah Ta'ala alam. Jadi memang Nabi kita gak bisa baca. Buktinya, kalau Nabi bisa baca, otomatis dia bisa nulis gak? Otomatis tuh. Tidak ada orang bisa baca tanpa bisa tulis. Oleh sebab itu, yang bertugas membukukan wahyu bukan Rasulullah SAW, tapi para sahabat. Bahkan Nabi memiliki ratusan para sahabat yang bertugas sebagai juru tulis.
6 orang di antaranya bertugas sebagai juru tulis wahyu. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa yang diucapkan Nabi tentang dirinya, aku nggak bisa baca, itu lebih tepat daripada apa yang kita spekulasikan tentang Nabi. Yang lebih tahu Nabi kita atau Nabi sendiri? Nabi lebih tahu dirinya. Lalu Nabi bilang, aku ini nggak bisa baca. Itu komentar Nabi tentang dirinya. Lalu kita mencoba membuat spekulasi. Nggak boleh itu ya. Wallahu a'lam. Jadi yang betul, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mampu membaca. Cuman kita nggak bisa menilai itu menggunakan zaman kita. Nggak bisa menjawab buta huruf. Buta huruf untuk zaman ini. Di zaman itu enggak. Kenapa? Karena di zaman itu tulis baca belum familiar. Maka karena di zaman mereka tidak ada tulis baca, mereka semua hafal Quran. Sekarang kita maju dalam soal tulis baca, tapi kita cacat, nggak ada yang hafal Quran. Coba lihat. Bagi kita mereka buta huruf, tapi mereka melek hafalan. Kita ini melek huruf, tapi buta hafalan. Plus minus. Dan mereka yang lebih baik insyaallah taala. Wallahu taala alam. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.